Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 206.210. Ankong sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Jia Siwen. Dia tahu bahwa ledakan bola api barusan pasti tidak mungkin membunuh Jia Siwen, tetapi cedera tidak dapat dihindari. Dan dia tidak akan menghentikan kompetisi hanya karena dia akan cedera. Jika Jia Siwen terlindungi dengan baik, maka akan sulit baginya untuk tumbuh menjadi ahli pilar di masa depan. Yan Ning berkata dengan ekspresi menghina, "Jangan khawatir, anak ini hanya akan menderita sedikit, dia tidak akan mati, jangan khawatir." Ledakannya berangsur-angsur menghilang, hanya untuk melihat seorang pria perlahan berdiri, dia adalah Jia Siwen. Terdapat luka di sekujur tubuh Jia Siwen yang disebabkan oleh kobaran api dan lemparan batu, dan darah mengalir perlahan dari luka tersebut. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari wajahnya, dan terasa sakit yang menusuk. Ini adalah pertama kalinya dia terluka parah. Yan Ning menatap Jia Siwen sambil mencibir, "Nak, tahukah kamu siapa seniornya sekarang? Sudah kubilang, sebagai senior, kamu harus menjaga rasa hormat, kecuali suatu hari kekuatanmu melampauiku." Jia Siwen mengertakkan gigi dan mencoba menopang tubuhnya, dan tiba-tiba dia merasakan informasi tambahan di benaknya. "Hao Tianjue," gumam Jia Siwen. Dia tidak tahu informasi tambahan apa itu, tapi sepertinya informasi itu sangat kuat. "Apa ini?" Jia Siwen bergumam penasaran. Seni Hao Tian, teknik terbaik yang legendaris, tetapi sekarang telah menjadi teknik mendalam tingkat menengah karena kehancurannya, tetapi seni Hao Tian memiliki kemampuan yang sangat istimewa, yaitu dapat memperkuat seni bela diri. Suara Jia Siwen muncul di benak Jia Siwen. Yang rusak semuanya adalah teknik mendalam tingkat menengah. Jika itu adalah versi lengkap, bukankah setidaknya itu adalah teknik tingkat bumi? Ucap Jia Siwen dengan mata terbelalak karena terkejut. Apalagi Hao Tianjue memiliki fungsi yang sangat istimewa, yaitu untuk memperkuat ilmu bela diri. Jia Siwen bertanya, "Sistem, apa yang dimaksud dengan memperkuat seni bela diri?" Memperkuat pencaksilat adalah memperkuat pencaksilat yang asli, menjadikannya lebih sakti, dan memiliki daya penghancur yang lebih dahsyat. Sistem menjelaskan. Mata Jia Siwen berbinar, dan satu-satunya seni bela diri yang dia miliki saat ini adalah penangkap naga. Meskipun cangkuan adalah seni bela diri tingkat pemula, kekuatannya relatif kecil. "Sistem, dari mana asal mula Hao Tianjue ini?" Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendapatkan sesuatu seperti Hao Tianjue. "Tuan rumah, apa yang telah Anda latih adalah seni Hao Tian," kata sistem. "Yang saya latih adalah seni Hao Tian." Jia Siwen berkata dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, Jia Siwen teringat bahwa apa yang dia latih adalah teknik rusak yang dia peroleh dari sistem meja putar. Tanpa diduga, ini sebenarnya seni Hao Tian yang legendaris. Jia Siwen berkata dengan wajah terkejut. Teknik patah sebelumnya tidak pernah memiliki nama, yang membuat Jia Siwen sangat tertekan. Siapa yang tahu bahwa di bawah nyala api yang panas, segala sesuatu dalam gulungan kuno yang rusak terungkap. Bagaimana cara memperkuat seni bela diri? Jia Siwen memikirkan masalah ini lagi. Bagaimanapun, ini bukan komputer, jadi Anda bisa mendengarkan apa yang Anda katakan. "Sistem, bagaimana kita bisa memperkuat seni bela diri?" Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu hanya perlu menggunakan seni bela diri, dan itu akan mulai menguat dengan sendirinya." Sistem menjawab dengan dingin. "Kalau begitu cobalah." Jia Siwen bergumam dengan gerakan di dalam hatinya. Saat dia berkata, dia tiba-tiba menginjak telapak kakinya, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat bergegas menuju Yan Ning. Melihat Jia Siwen berani mengambil inisiatif, mata Lin Xiuxiu membelalak karena terkejut. Dia sangat berani. Dalam keadaan seperti ini, dia masih berani mengambil inisiatif. Lin Xiuxiu berkata dengan aneh. Ankong tersenyum dan berkata dengan puas, "Anak ini masih cukup berani. Dalam situasi ini, dia berani mengambil inisiatif." "Ya, dengan pusat perhatian kelompok ke-10 saya, kali ini meskipun dia gagal, saya juga pertahankan dia di kelompok ke-10 kelompok."
Tepat ketika Ankong sedang berdiskusi dengan Lin Xiuxiu, Jia Siwen sudah bergegas ke Yanning. Aku melihat Jia Siwen tiba-tiba menyerang wajah Yanning dengan sebuah pukulan. Pukulan ini adalah cangkuan. Saat tinju panjang itu meledak, pikiran Jia Siwen langsung menambahkan jejak pergerakan aura. Jalur pergerakan auranya tidak panjang, hanya mengalir dari dantian ke tangan kanan. Secara alami, Jia Siwen tidak berani ragu. Dia dengan cepat mengerahkan aura di tubuhnya untuk bergerak sepanjang jalur rotasi. Saat dia mengedarkan auranya, aura yang melonjak mengalir menuju tangan kanannya dengan panik. Ledakan. Ketika aura sampai ke tangan kanan Jia Siwen tiba-tiba merasakan kekuatan tangan kanannya berkembang pesat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, tinjunya meledak menjadi cahaya putih susu. Melihat cahaya putih susu di tinjunya, Jia Siwen tertegun sejenak. Dia langsung bereaksi. Bukankah cahaya susu ini adalah cahaya energi spiritual? Minum. Jia Siwen menggeram pelan, dan tinjunya meledak langsung ke arah Yanning dengan angin menderu. Wajah Yanning sedikit berubah. Dia tidak menyangka pukulan asli Jia Siwen, yang kelihatannya biasa-biasa saja, tiba-tiba akan menambah kekuatan begitu besar. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Yanning mengatupkan giginya dan mundur dengan cepat, mengangkat telapak tangannya, dan berteriak dengan suara rendah, "Perisai api." Nyala api keluar dari telapak tangannya, membentuk perisai api di depannya, melindunginya dengan kuat. Ledakan. Dia hanya mendengar suara keras, dan detik berikutnya, tinju yang meledak dengan cahaya putih susu langsung menembus perisai api dan tiba di depan Yanning. Apa? Ekspresi Yanning berubah drastis. Tidak hanya kekuatan pertahanan perisai api miliknya yang terbaik, tapi bahkan tidak bisa dihentikan dengan sebuah pukulan. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ledakan. Pukulan itu jatuh ke wajah Yanning dan langsung meledakkannya, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, terbang sejauh 6 atau 7 meter sebelum jatuh. Jia Siwen sedikit tersentak, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Meskipun pukulan ini tidak kuat, namun diberkati dengan energi spiritual, yang meningkatkan kekuatan serangannya beberapa tingkat, bahkan perisai api bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Brengsek. Yanning berdiri perlahan, matanya menyala-nyala karena amarah, menatap Jia Siwen dengan tegas dan berkata, "Bocah bau, kamu berani memukul wajahku dan lihat aku membunuhmu." Saat dia berkata, Yanning mengangkat telapak tangannya, dan energi spiritual di tubuhnya terus berkumpul di tangannya. Dengan berkumpulnya aura, suhu di sekitar juga meningkat dengan cepat. Melihat pemandangan di depannya ini, wajah Lin Xiuxiu tiba-tiba berubah, dan dia bergumam, orang ini Yanning sebenarnya ingin menggunakan trik ini. Apakah dia ingin membunuh Jia Siwen? Ketua tim, kamu harus menghentikannya. Ankong sedikit mengernyit, tapi dia juga tidak maju untuk menghentikannya. Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Diangkong berkata dengan enteng, sekarang pertarungan berangsur-angsur menjadi lebih seru. Jika pertarungan dihentikan saat ini, sungguh membosankan. Lin Xiuxiu berkata dengan cemas, Ketua tim, kamu juga tahu kekuatan gerakan Yanning, bahkan master ranah kondensasi tingkat menengah mungkin tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, apalagi orang yang baru saja melangkah ke ranah kondensasi. Jangan khawatir, jika dia dalam bahaya, saya akan mengambil tindakan tepat waktu, tapi sekarang saya masih ingin melihat sampai mana batasan anak ini. Ankong berkata sambil melipat tangan di depan dada, jika potensinya cukup, mungkin kamu masih bisa melangkah ke tempat itu. Bagaimana ini mungkin? Lin Xiuxiu berkata tidak percaya. Hehe, aku tidak terlalu percaya, tapi aku memiliki keyakinan yang tidak bisa dijelaskan padanya, dan aku tidak tahu kenapa. Ankong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, perhatikan saja untuk melindunginya kapan saja. Oke, Lin Xiuxiu mengangguk. Ia tahu bahwa Ankong bukanlah orang yang banyak bicara, namun jika Ankong berkata demikian, maka itu membuktikan bahwa Jia Siwen memang memiliki kekuatan tersebut. Naga api itu mengaum. Api di telapak tangan Yanning mengembun menjadi naga api besar yang panjangnya hampir 3 meter. Naga api ini terlihat seperti aslinya dan mengeluarkan nafas yang menakutkan. Mengaum. Begitu naga api muncul, dia mengangkat suaranya ke langit dan mengeluarkan raungan naga.
Raungan naga mengguncang langit, menyebabkan rumput di sekitar tubuh Yaning terbakar. Pergi. Yaning mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Jia Siwen dan berteriak dengan suara rendah. Naga api mendapat perintah pemiliknya, dan dengan ayunan tubuhnya, dia langsung menghantam Jia Siwen. Jia Siwen mengerutkan kening, matanya tertuju pada naga api, matanya penuh kesungguhan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan naga api jauh melebihi ledakan bola api tadi. Jika terkena langsung oleh naga api, itu akan menjadi jalan buntu. Tapi dia tidak sepenuhnya tidak mampu melawan. Jurus yang dia andalkan adalah penangkap naga. Saya tidak tahu akan menjadi apa penangkap naga setelah ditingkatkan. Gumam Jia Siwen. Saat dia berkata, dia perlahan mengangkat tangannya, dan melihat rute pergerakan aura muncul di benaknya dalam sekejap. Kali ini, pergerakan auranya lebih rumit dari sekarang. Namun kini bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak, Jia Siwen tak segan-segan mengerahkan auranya untuk mengikuti jalur aura tersebut. Saat auranya perlahan mengalir, mata Jia Siwen memadat dan dia perlahan mengangkat tangannya. Tangkap tangan naga itu. Jia Siwen mengerang, aura mengalir di tangannya, kali ini bukan cahaya putih susu, melainkan cahaya keemasan. Telapak tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, dan dia menginjak telapak kakinya, dan dia langsung menyapa naga api itu. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Lin Xiuxiu, tetapi juga An Kong dan Yaning pun tercengang. Meski hati Yaning marah, dia juga tidak ingin membunuh Jia Siwen. An Kong sedikit mengernyit, dan diam-diam dia berkata di dalam hatinya, anak ini terlalu berani mengambil inisiatif untuk bergegas maju. Apakah kamu benar-benar melihat naga api itu? Meskipun hatinya tidak puas, dia tetap siap menyelamatkannya kapan saja. Jika tidak, jika Jia Siwen meninggal di sini, dia tidak bisa mengelak dari kesalahannya. Mengaum. Naga api itu menjerit dan menghantam Jia Siwen, sepertinya hendak menelan Jia Siwen. Namun saat naga api hendak mengenai tubuh Jia Siwen, tangan Jia Siwen terulur dalam sekejap, membentuk lengkungan yang aneh, dan benar-benar mencengkeram tubuh naga api itu dengan kuat ke kanan dan ke kiri. Aku pergi. Bagaimana ini mungkin? Mata Yaning melebar, menatap Jia Siwen seolah sedang melihat monster. Tahukah Anda, auman naga api ini bisa dianggap sebagai salah satu jurus pamungkasnya. Namun, gerakan mematikan yang begitu menakutkan begitu mudah diterima oleh Jia Siwen, yang membuat Yaning merasa sedikit tidak bisa diterima. Apakah karena aku melewatkannya? Mungkinkah kekuatan anak ini tidak hanya sekedar melangkah ke alam gas kondensasi? An Kong bergumam dengan alis berkerut, tapi dia segera menyangkal pikirannya. Tidak mungkin, kecuali kekuatannya jauh melebihi kekuatanku, jika tidak, mustahil menyembunyikan kekuatannya. An Kong bergumam, hancurkan untukku. Jia Siwen menggeram pelan, dan melihat tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mengeluarkan cahaya keemasan yang terang. Detik berikutnya, naga api yang menyala-nyala itu meledak dalam sekejap, berubah menjadi percikan api yang melayang di langit, perlahan-lahan tersebar ke tanah dan menghilang. Jia Siwen menghela nafas lega, dan cahaya keemasan di lengannya dengan cepat memudar, kembali ke penampilan aslinya. Dia terengah-engah, menatap Yaning dan berkata, jika kamu punya trik lain, gunakan saja, aku akan menerimanya. Oke, tes ini berakhir di sini. An Kong melangkah keluar dan melihat ke arah Jia Siwen dan berkata, kekuatanmu sangat bagus. Sudah hampir 2 tahun sejak Yaning memasuki kondisi kondensasi tahap tengah, dan kamu baru saja melangkah. Dalam kondisi kondensasi, saya sangat terkejut bahwa keduanya dari kalian mampu bersaing secara setara. Dan yang paling penting adalah kamu benar-benar bisa memblokir salah satu jurus pamungkas Yaning, naga api mengaum, dan itu sangat bagus. Lin Xiuxiu di samping menutup mulutnya dan tersenyum, lihat betapa sombongnya Yaning orang ini. Wajah Yaning pucat. Meski sangat tidak puas, ia harus mengakui bahwa kekuatan Jia Siwen memang kuat. Jika Jia Siwen setara dengan kekuatannya, maka dia pasti bukan lawan Jia Siwen. Hehe. Di mana dan di mana, itu hanya kebetulan. Jia Siwen tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak, kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. An Kong berkata sambil tersenyum, sama-sama. Terima kasih. Jia Siwen mengangguk dan berkata, ayo pergi,
hanya untuk merayakan makan enak. Ankong melambaikan tangannya dan berkata, saya mentraktir Anda, dan Jia Siwen dianggap menyambut baik untuk bergabung dengan grup kami. Bos, menurut Anda apakah kita punya peluang untuk kompetisi ini setahun dari sekarang? Yan Ning berjalan ke Ankong dan bertanya dengan suara rendah. Mungkin tidak tahun ini, tapi selama Jia Siwen bisa berkembang dengan mantap, saya yakin 3 besar kompetisi mendatang harus mendapat tempat di grup kami, kata Ankong. Yan Ning mengerutkan bibirnya tidak yakin dan berkata, anak ini hanya beruntung. Mungkin dia punya cara untuk menahanku. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, kenapa kamu tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu? Kata Ankong sambil menatap Yan Ning. Yan Ning tidak bisa berkata-kata oleh Ankong, tapi dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata-kata. Orang kuat punya sedikit banyak petualangan, tapi tidak mungkin juga mengandalkan petualangan untuk mencapai status orang kuat. Selain petualangan, kamu harus punya usaha sendiri, kalau tidak kamu akan diberikan lebih banyak. Petualangan itu tidak bagus. Diangkong berkata dengan ringan, saya pikir Anda harus memahami ini juga. Yan Ning mengangguk. Tentu saja dia mengerti kebenarannya. Dia hanya tidak mengerti mengapa Jia Siwen memiliki kekuatan yang begitu kuat ketika dia pertama kali masuk ke kondisi kondensasi, yang jauh lebih kuat daripada saat dia pertama kali masuk ke kondisi kondensasi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Jia Siwen baru saja memasuki kondisi kondensasi. Ankong sepertinya melihat keterikatan batin Yan Ning. Dia tersenyum dan menepuk bahu Yan Ning dan berkata, oke, jangan selalu mengkhawatirkan masalah ini. Daripada mengkhawatirkan masalah ini, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Kemana kamu harus pergi selanjutnya? Kamu telah berada di tengah-tengah tahap kondensasi selama hampir 2 tahun, meski tidak lama, namun juga tidak terlalu pendek. Yan Ning mengangguk dan berkata, saya tahu. Mereka berempat langsung menuju kota. Hari ini mereka berencana pergi ke hotel terbaik di Nancheng, Hotel Nancheng. Ankong bahkan tidak peduli sama sekali dengan uang. Dia langsung menelepon hotel dan memesan kotak mewah terbaik. Konsumsi minimum kotak mewah teratas ini membutuhkan lebih dari 100.000. Namun tak lama kemudian Jia Siwen merasa lega. Lagi pula, bagi anggota divisi naga dinasti surgawi, menghasilkan uang bukanlah hal yang mudah. Uang hanyalah angka, dan hanya harta serta kemajuan yang dapat menarik mereka. Metode kekuatan. Tak lama kemudian, mobil itu sampai di South City Hotel. Setelah memarkir mobil dalam kegelapan, keempat orang itu berjalan menuju hotel bersama. Di lobi hotel, memandangi Hotel Nancheng yang megah, seru Jia Siwen. Ini pertama kalinya dia datang ke hotel mewah seperti itu. Ankong langsung menuju meja depan dan berkata, saya sudah memesan top box. Kode reservasinya adalah. Setelah memeriksa kode verifikasi, petugas di meja depan dengan hormat mengangguk dan berkata, halo Pak, saya akan mengantar Anda ke kotak paling atas. Ankong sedikit mengangguk dan berkata, oke. Karena itu, mereka berempat mengikuti pelayan dan berjalan menuju lift. Begitu mereka pergi, sekelompok orang masuk dari balik pintu, dipimpin oleh seorang pria paruh baya gemuk dengan perut buncit. Begitu Hong Kong memasuki pintu, pria paruh baya gemuk itu berteriak dengan suaranya yang keras, pelayan, cepat bawakan saya top box, hari ini saya ingin mengundang beberapa teman saya untuk makan malam. Jangan mabuk atau kembali. Pelayan di meja depan berkata dengan malu-malu, Tuan, maafkan saya, kotak atas terakhir baru saja dipesan. Apa? Apa katamu? Pria gemuk paruh baya itu tiba-tiba membelalakkan matanya, dan matanya penuh amarah. Dia berjalan ke meja depan dan menepuk telapak tangannya di atas meja dan berteriak, katakan lagi padaku. Pak, kotak paling atas sudah dipesan oleh tamu lain, maafkan saya, pelayan itu menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata orang lain. Siapa yang membuat reservasi? Pria paruh baya itu berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka sudah datang? Jika mereka tidak datang, berikan saja kotak itu kepada saya. Manajer Anda mengenal saya, berikan saja kepada saya, jika Anda menyalahkan Anda, cukup beritahu saya. Mereka di sini, di sebelah sana, pelayan itu menunjuk ke Ankong dan kelompok mereka dan berkata. Pria paruh baya gendut itu melirik beberapa orang di Ankong,
dan ketika melihat beberapa orang berdandan seperti ini, dia langsung santai. Jelas sekali orang-orang ini hanyalah generasi kedua dari orang kaya. Dengan cara ini, jika Anda ingin membiarkan pihak lain keluar dari kotak, itu adalah salah satu hal yang sangat mudah. Lupakan saja, Lao Shen, karena sudah dipesan oleh orang lain, maka kita hanya ingin kotak kelas 2, tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Orang di belakang membujuk. Ya, konsumsi minimum 100.000 yuan terlalu mahal. Orang lain terus membujuk. Meski orang yang membujuknya baik hati, pria gemuk paruh baya itu merasa kedua pria ini sedang menghina dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Saya tahu, yakinlah, generasi kedua yang kaya ini ada di sini untuk makan malam. Saya sekarang pergi dan minta kotak itu datang, bahkan jika mereka memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak berani melakukannya bertarung melawanku." Karena itu, pria gemuk paruh baya itu maju selangkah, melangkah ke arah Jia Siwen dan yang lainnya. "Hei, anak kecil di depan, hentikan untukku." Pria gemuk paruh baya itu berteriak sambil berjalan. Jika dia tidak berteriak lagi, Jia Siwen dan yang lainnya akan masuk ke dalam lift, yang akan sedikit merepotkan. Mendengar suara di belakang, Jia Siwen dan yang lainnya berhenti pada saat yang sama dan menoleh untuk melihat pria paruh baya yang kembali. Pria paruh baya itu menghampiri beberapa orang, memandang mereka dengan ekspresi bangga, dan berkata, "Kalian anak kecil, siapa nama kalian?" "Anak siapa ini?" Jia Siwen saling berpandangan. Mereka tidak tahu obat apa yang dijual pria paruh baya itu di labu tersebut. Melihat beberapa orang terdiam, pria paruh baya itu terus berbicara, "Saya Shen Wunyao, pemimpin Biro Keamanan Nancheng. Saya rasa Anda semua mengenal saya, bukan?" Setelah berbicara, Shen Wunyao memasang ekspresi puas di wajahnya, dan dia menunggu Jia Siwen menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, yang membuat wajah Shen Wunyao menjadi hitam adalah mereka berempat menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain. Shen Wunyao memasang wajah cemberut. Dia awalnya berencana untuk berbicara dengan beberapa orang dan meminta mereka menyerahkan kotak itu kepada dirinya sendiri, tetapi sekarang dia berubah pikiran. "Apa gunanya kalian yang menginginkan kotak tingkat atas? Cepat keluarkan aku." Shen Wunyao berkata dengan tidak sabar, "Saya akan makan malam bersama teman-teman saya." Diang Kong berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu dan temanmu akan makan malam, maka pergilah. Apakah tidak ada kotak di hotel ini? Kamu harus meminta sebuah kotak kepada kami. Kotak kami sudah dipesan." Shen Wunyao berkata dengan tidak sabar, "Mengapa? Apakah Anda masih tidak bersedia memberikannya? Saya hanya memberikan sedikit wajah kepada orang yang lebih tua. Jika tidak, saya akan membawa Anda semua ke Biro Keamanan." Jia Siwen memahami bahwa Shen Wunyao berani memperlakukan mereka semua sebagai generasi kedua yang kaya, jadi dia tidak berani berurusan dengan mereka secara langsung. Jia Siwen berkata sambil tersenyum tipis, "Para tetua di keluarga. Apakah kamu takut?" Ekspresi Shen Wunyao berubah. Dia mendengarkan kata-kata provokatif Jia Siwen, mengarahkan jarinya ke arah Jia Siwen dan berkata dengan keras, "Nak, apa maksudmu? Katakan lagi jika kamu memiliki kemampuan. Saya akan mengatakannya lagi, apa yang dapat Anda lakukan?" Jia Siwen berkata dengan enteng. "Haha, sangat bagus, kata Shen Wunyao sambil menatap Jia Siwen dengan ekspresi muram. "Anak-anak, kamu masih orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Hari ini, jika kamu tidak mengizinkanku, kamu harus membiarkanku." "Siap, aku khawatir kamu belum bisa melakukannya," kata Diang Kong enteng. "Apa yang kamu bicarakan?" Shen Wunyao mencibir dan mencibir, "Kalau begitu kamu bisa mencobanya." Setelah itu, Shen Wunyao segera menelepon dan berkata, "Su Tua, Anda akan membawa orang ke Hotel Nancheng. Saya telah menangkap 4 tersangka yang terlibat dalam kejahatan besar. Sekarang saya perlu membawa mereka kembali ke biro untuk diselidiki." Setelah berbicara, Shen Wunyao menutup telepon. Dia memandang semua orang dengan senyum dingin di wajahnya dan berkata, "Hehe, kalian tunggu saja untuk dibawa ke Biro Keamanan untuk diselidiki, dan kalian akan ditutup selama beberapa hari. Poles kekuatan kalian." Namun, setelah mendengar kata-kata Shen Wunyao,
tidak ada yang takut sama sekali. Mereka saling memandang, dan mereka semua melihat senyuman di mata satu sama lain. Sebuah lelucon, serangan Biro Keamanan terhadap orang-orang dari Divisi Naga Dinasti Surgawi benar-benar mencari kematian. Namun Ankong dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi, mereka hanya menunggu untuk menonton pertunjukan bagus di sini. Tak lama kemudian, sekelompok orang berseragam Biro Keamanan masuk dari pintu, dan pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Namun, pria parubaya terkemuka itu tidak terlihat terlalu gemuk lagi. Dia tahu dia agak kurus, dan wajahnya memiliki kerutan seperti selokan, yang terlihat sedikit menakutkan. Begitu Shen Wunyao melihat pria ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berkata, "Su tua, kamu di sini." Melihat ini, pemimpin Su bertanya, "Di mana penjahatnya?" Shen Wunyao menunjuk ke arah Jia Siwen dan berkata, "Mereka berempat. Bawa mereka langsung ke saya dan bawa mereka kembali untuk diinterogasi." "Bagus." Su Zibin mengangguk dan berkata. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, ambil orang-orang itu untukku, dan bawa mereka kembali ke biro untuk diinterogasi dengan baik." Beberapa orang itu dengan cepat melangkah maju dan mengepung Jia Siwen dan yang lainnya. Ankong mengulurkan tangannya dan berkata, "Tunggu, Ketua Shen, Anda juga dapat menangkap kami jika Anda mau, berikan alasan terlebih dahulu. Kalian dicurigai melakukan kejahatan." Shen Wunyao menatap semua orang seperti singa yang marah dan berkata, "Ankong mereka tidak memberinya muka, yang membuatnya sangat kesal. Dia tidak sabar untuk membawa semua orang ini kembali ke Biro Keamanan dan mengurung mereka." Ankong tersenyum dan berkata dengan lemah, "Shen, saya ingin tahu apa yang dituduhkan kepada kami. Menyinggung Biro Keamanan atau tidak memberi Anda kejahatan berat?" Ekspresi Shen Wunyao berubah, menatap Ankong dan mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu dicurigai menghalangi tugas resmi." "Haha, apa yang menghalangimu dari urusan resmi? Apakah itu menghalangimu datang ke kotak untuk makan malam?" Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Shen Wunyao sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, tetapi dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia benar-benar tidak dapat menemukan tuntutan apapun untuk menangkap orang-orang ini, jadi dia hanya bisa masuk terlebih dahulu sebelum berbicara. Selama mereka tertangkap, segalanya akan lebih mudah. Beberapa orang bergegas maju dan berkata sambil mencibir, "Kamu harus patuh dan tangkap tanganmu, jika tidak kamu akan ditangkap." Ankong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kalian harus melakukan ini." Dia mengeluarkan dokumen hitam dari sakunya, dan seekor naga emas ditato di dokumen itu, yang tampak perkasa dan mendominasi. "Saya pikir Anda harus mengetahui sertifikat ini, kan?" kata Diangkong enteng. Melihat ide di tangan Ankong, staf keamanan di sekitarnya tidak mengenal siapapun, tetapi Su Zibin mengetahuinya. Ketika Su Zibin melihat naga emas di sertifikat, matanya melebar dan ekspresinya luar biasa. "Si Tua Shen, ada yang tidak beres." Su Zibin segera berbalik dan berkata kepada Shen Wunyao, "Lihat sertifikat itu." Mendengar pengingat Su Zibin, Shen Wunyao segera melihat sertifikat di tangan Ankong. Ketika dia melihat naga emas, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dalam hati, "Ini adalah ide divisi naga. Tidak mungkin. Orang-orang ini tidak terlihat seperti itu. Ide tersebut pasti palsu. Bagaimana mungkin? Kebanyakan orang bahkan tidak mengetahui keberadaan departemen ini, dan sertifikatnya sama sekali tidak mungkin palsu." Wajah Su Zibin pucat, dia tidak bisa memikirkannya, dia benar-benar menendang lempengan besi hari ini. Dan plat besi ini masih sangat keras. Beberapa orang, "Apakah kalian semua tahu sertifikat ini?" Jia Siwen berkata dengan enteng. Shen Wunyao Qiang tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka. Para pemimpin divisi naga dari dinasti surgawi akan datang untuk memeriksa pekerjaan tersebut. Beberapa dari Anda seharusnya mengatakannya begitu awal, sehingga saya siap bertemu dengan Anda lebih cepat." "Tidak, kami terbiasa bersikap rendah hati, tapi saya mendengar rekan-rekan saya mengatakan bahwa Kepala Biro Keamanan Nancheng sepertinya ada yang salah, dan saya melihatnya hari ini." Ankong melepaskan identitasnya dan berkata dengan enteng, "Saya akan melaporkan masalah ini dengan jujur. Tentu saja seseorang akan menangani Anda."
Shen Wunyao tiba-tiba merasakan kakinya lunak dan hampir roboh ke tanah. Dia akhirnya memaksa direktur lama itu kembali ke tempatnya sekarang. Dia tidak menyangka akan ditanam di sini hari ini. Para pemimpin, tenangkan amarahmu, kalian orang dewasa, biarkan aku pergi kali ini. Shen Wunyao berkata dengan wajah sedih, saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan seorang anak berusia 3 tahun. Seluruh keluarga bergantung pada penghasilan saya saja. Apakah menurutmu kami terlihat seperti orang buta? Yan Ning berkata sambil mencibir. Kami dapat mengingat semua apa yang kamu lakukan tadi. Jika kamu tidak bisa membunuh orang dengan santai, kamu pasti sudah berubah menjadi abu. Saat dia berkata, Yan Ning mengangkat telapak tangannya, dan nyala api melintas di telapak tangannya. Melihat kilatan api, Shen Wunyao dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Jika awalnya mereka ragu, semua keraguan di hati mereka kini telah hilang. Lagi pula, selain Ryubu, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Oke, ayo kita ke kotak untuk makan malam, kata Diang Kong ringan, masalah ini akan ditangani oleh seseorang yang istimewa dan kita tidak perlu menyelesaikannya sama sekali. Setelah berbicara, mereka mengikuti pelayan dan berjalan menuju lift, dan naik lift langsung ke kotak paling atas di lantai paling atas. Dan di lantai bawah, Shen Wunyao duduk lumpuh di tanah, matanya kosong, dia tahu bahwa jika pihak lain benar-benar ingin melaporkan apa yang dia lakukan, dia pasti tidak akan bisa memakannya. Pergi saja ke kotak paling atas untuk makan malam, dan orang-orang di atas dapat memeriksanya dan mengirimnya langsung ke penjara. Ketika dia memikirkan hal ini, Shen Wunyao tiba-tiba merasa lebih putus asa. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk naik ke posisinya saat ini, dan dengan segera, semua yang dia dapatkan akhirnya lenyap. Episode itu segera berlalu. Jia Siwen dan yang lainnya selesai makan, dan Ankong serta yang lainnya meninggalkan Nancheng. Bagaimanapun, tugas mereka kali ini di Nancheng adalah menyelesaikan iblis setengah manusia. Akibatnya, iblis setengah manusia itu langsung dipecahkan oleh Jia Siwen, dan mereka tidak melakukan apapun begitu mereka datang ke sini. Sebelum pergi, Ankong berkata kepada Jia Siwen, kamu harus berhati-hati. Sekte Hunyuan terlibat dalam iblis. Jika kamu mengganggu tindakan mereka kali ini, mereka pasti akan melihatmu. Jia Siwen tertegun sejenak. Dia awalnya mengira hanya dia yang tahu tentang ras iblis, tapi sekarang sepertinya masih banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimana kamu tahu tentang ras iblis? Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ras iblis adalah rahasia besar bagi kebanyakan orang. Ini juga karena takut menimbulkan kepanikan, tapi ini bukan rahasia di divisi naga kita, tapi ras iblis juga merupakan musuh nomor 1 kita, dan hal-hal tentang ras iblis adalah terdaftar sebagai nomor 1. Alarm yang harus ditangani, Ankong menjelaskan. Jia Siwen mengangguk dan berkata, saya mengerti. Di masa depan, begitu kamu mengetahui pergerakan ras iblis, kamu harus segera melaporkannya. Jika musuh terlalu kuat, maka markas akan segera mengirimkan orang untuk memperkuatnya, kata Ankong, bagus. Jia Siwen mengangguk dan berkata, baiklah ayo pergi, kamu akan kembali bekerja seperti biasa, jangan memikirkan hal lain, jika ada tugas, aku akan berinisiatif untuk menghubungi kamu, kata Ankong. Setelah berbicara, mereka bertiga berangkat dengan mobil. Meskipun orang-orang di klub naga dapat melakukan urusan mereka sendiri dan memiliki pekerjaan sendiri di hari kerja, masih banyak orang yang tidak mau repot-repot pergi bekerja lagi, dan akan memilih untuk bersenang-senang ketika mereka tidak memiliki tugas. Dan ketiga Ankong memang seperti itu. Meskipun Jia Siwen merasa iri di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di sistem sekarang, dan dia harus terus menjelajah. Setelah mengusir beberapa orang dari Ankong, Jia Siwen kembali ke sekolah. Begitu dia kembali ke sekolah, kepala sekolah datang untuk berbicara dengannya. Guru Jia, apakah kamu bebas sekarang? Kata kepala sekolah sambil tersenyum, berdiri di samping meja Jia Siwen. Apa kepala sekolahnya? Jia Siwen bertanya. Hehe, tidak apa-apa, hanya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Kata kepala sekolah. Ketika guru lain yang duduk di kantor mendengar kata-kata ini, mereka mencari alasan dan meninggalkan kantor.
Hanya Jia Siwen dan kepala sekolah Zhang yang tersisa di kantor besar itu. Melihat wajah kepala sekolah Zhang yang tersenyum, Jia Siwen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Hehe, Guru Jia, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kepala sekolah Zhang bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa Pak Kepala Sekolah, kalau ada urusan dengan saya, beritahu saya langsung saja, tidak perlu berhati-hati, kata Jia Siwen. Kepala sekolah tersenyum dan berkata, Guru Jia, saya seharusnya tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Anda, bukan? Sepertinya asramaku belum diubah. Kepala sekolah, apakah masih ada tempat di asrama guru? Jia Siwen bertanya. Ya, tentu saja. Kepala sekolah buru-buru berkata, ada 2 lowongan di asrama guru. Kamu bisa pindah kapanpun kamu mau. Saya akan menyapa departemen logistik dan membiarkan mereka membersihkannya. Hehe, kalau begitu ganggu kepala sekolah. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Di mana? Ngomong-ngomong, Guru Jia, menurutku kekuatan yang kamu gunakan untuk menghadapi monster itu sebelumnya adalah seperti. Apakah kamu? Kepala sekolah Zhang tampak penuh harap. Jia Siwen bertanya. Jia Siwen melirik kepala sekolah Zhang dan berkata sambil tersenyum tapi tersenyum, Kepala sekolah, bukannya saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi secara alami saya akan mengatakan sesuatu yang harus dikatakan, tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda apa yang tidak boleh dikatakan. Kamu tahu terlalu banyak. Itu tidak baik untukmu. Hehe, aku tahu. Kepala sekolah mengangguk dan berkata. Mulai sekarang, semuanya akan sama seperti sebelumnya. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Kerja bagus, ngomong-ngomong, Guru Jia, sekolah kita akan kekurangan ketua tim olahraga di kelas 1 tahun depan, dan tim bahasa akan kekurangan ketua tim bahasa, yang mana yang kamu suka? Kepala sekolah Zhang bertanya sambil tersenyum. Jia Siwen tertegun sejenak, tapi kemudian dia tahu apa yang dipikirkan kepala sekolah. Jelas sekali, kepala sekolah ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Haha, kepala sekolah, saya bisa melakukannya, Anda bisa mengetahuinya. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak terlalu ingin menerima bantuan ini, karena kepala sekolah telah mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu, dia menerimanya, dan dalam posisi ini dia tidak akan menyesatkan anak-anaknya, dia akan menggunakan keadaan terbaiknya untuk bertemu. Semuanya akan datang. Bagaimana kalau begitu, Guru Jia, Anda menjabat sebagai pemimpin tim olahraga dan merangkap sebagai kepala departemen keamanan sekolah, bagaimana? Tanya kepala sekolah. Tidak apa-apa juga. Jia Siwen mengangguk dan berkata. Menjadi pekerjaan 2 kali berarti Anda dapat menerima 2 gaji. Pekerjaan kepala departemen keamanan sungguh pekerjaan yang indah. Berapa banyak orang yang menajamkan kepala dan ingin mengebor ke dalam, tetapi Jia Siwen bisa mendapatkannya dengan mudah. Ke atas. Yah, begitulah, maka itu keputusannya. Kepala sekolah Zhang berkata sambil menamparkan meja, ayo pergi, Guru Jia, saya akan membawamu ke tim olahraga sekarang dan mengumumkan ini kepada semua orang. Sekarang. Jia Siwen terkejut sejenak, dan bertanya dengan bingung, Kepala sekolah, bukankah Anda baru saja menunjuk ketua tim olahraga untuk sekolah menengah baru tahun depan? Mengapa Anda ingin mengumumkannya sekarang? Hehe, kelas penjas berikutnya dipimpin oleh tim penjas kalian. Posisi ketua tim penjas awalnya adalah Guru Dai Wei, tetapi Guru Dai Wei patah kakinya, dan Anda baru terpilih, Anda bisa langsung mengambil pos. Sekarang, kata kepala sekolah. Dengan itu, kepala sekolah Zhang memimpin Jia Siwen menuju kantor tim olahraga di lantai bawah. Ini kedua kalinya Jia Siwen datang ke kantor tim olahraga. Kantor tim olahraga dianggap sebagai kantor independen. Biasanya ketua tim olahraga bekerja di dalamnya, dan hanya sedikit orang yang datang ke sini. Meskipun ketua tim olahraga sebelumnya Dai Wei mengalami patah kaki, kini ada penjabat ketua tim di dalam. Terakhir kali Jia Siwen dan Niu Guangyuan pertama kali bergabung dengan perusahaan, penjabat ketua tim inilah yang memberitahu dia beberapa hal dan tindakan pencegahan. Kepala sekolah Zhang membawa Jia Siwen ke kantor, dan hanya ada satu orang di kantor besar itu yang duduk di depan komputer dengan bosan dan menonton film. Mendengar gerakan dari pintu, pria itu menoleh dan melihat sekilas kepala sekolah Zhang berjalan di depan.
Kepala sekolah Zhang, mengapa kamu ada di sini hari ini? Ketika pria itu melihat kepala sekolah Zhang, dia segera bangkit dari kursi dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Guru Gao, ini Guru Jia, menurutku kamu pasti kenal dia. Kepala sekolah Zhang menjauh dari depan, memperlihatkan Jia Siwen dari belakang. Meskipun Gao Chengping tidak terlalu mengenal Jia Siwen, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya sekarang karena dia sendiri yang diperkenalkan oleh kepala sekolah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.